Baik, kita coba mengulas lembaga yang berada di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa meliputi: 1. Mendudukkan fungsi LKD dan LLD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 2. Mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa. Dan 3. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas dan fungsi. LKD bertugas: 1. Melakukan pemberdayaan masyarakatan desa. 2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan 3. Meningkatkan pelayanan masyarakatan desa. LKD juga bisa mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD memiliki fungsi: A. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. B. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. C. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatan desa. D. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. E. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. F. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan G. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jenis LKD paling sedikit meliputi: A. Rukun tetangga. B. Rukun warga. C. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. D. Karang Taruna. E. Pos pelayanan terpadu atau posyandu. F. Lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPMD. Rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dan huruf B bertugas: A. Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. B. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Dan C. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Pos pelayanan terpadu atau posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf E bertugas membantu kepala desa dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan atau kesehatan masyarakatan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf F bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Pengurus LKD terdiri atas: A. Ketua. B. Sekretaris. C. Bendahara. Dan D. Bidang sesuai dengan kebutuhan. Rujukan dari Permendagri ini ialah
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau SK. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan selama berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan kepada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Lembaga Adat Desa atau LAD. 1. LAD dapat dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. 2. Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan A. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. C. Berkedudukan di desa setempat. D. Keberadaannya dimanfaatkan atau dibutuhkan masyarakat desa. E. Memiliki kepengurusan yang tetap. F. Memiliki sekretariat dan bersifat tetap. Dan G. Tidak berafiliasi kepada partai politik. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa atau LAD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa. Bagian kedua, tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa. Pasal 10. 1. LAD bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam pemberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LAD berfungsi A. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum, adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kerabat lainnya. B. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hak hutan adat, dan harta dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga atau kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di desa. C. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk mengambilkan keputusan dalam musyawarah desa. D. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia. E. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa. F. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya. Dan G. Mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya. Bagian ketiga, jenis dan kepengurusan pasal 11. Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana maksud dalam pasal 10 ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada peraturan bupati atau peraturan wali kota. Bab 4. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Pasal 12. 1. Hubungan kerja LAD dan LKD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan. 2. Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD bersifat konsultatif. 3. Hubungan kerja LKD dan LAD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 13.
Menteri melalui Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa pada kabupaten atau wali kota. 3. Bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya. 4. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pendayagunaan dan pemberdayaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di desanya. Baik, itulah ulasan dari LAD dan LKD sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel kami, subscribe, like, komen untuk supaya channel kami lebih berkembang. Terima kasih.